better late than never. Nah, kalau guru bahasa Inggrisnya saya bisa kan. Betul dosen kan ngasih apa tuh kan bahasa Inggris nih wah. Pikirannya guru PAE. Kalau ngajar bahasa Inggris di sekolah itu. Neng buatan khawatir kalau buatan ceramah di bahasa Inggris mungkin malah ada bingung kan gitu. Ceramah di angel, yang mulang gampang kan ceramah berat. Nah, nyampaikannya angel Jadi lebih baik terlambat daripada tidak, insya Allah ini. Kalau kita belum bisa tunaikan semuanya, nah insya Allah masih ada sisa 4 hari berikutnya ini yang mudah-mudahan kesempatan kita untuk memaksimalkan. Karena ternyata insya Allah kemuliaan Dzulhijjah itu sudah ditetapkan Allah SWT satu di antara 4 bulan mulia, ditambah lagi kita di 10 hari yang juga dikuatkan Allah. Hari-hari yang dipakai bersumpah oleh Allah itu berarti tadi kilometer kelawat ya, bukan hari-hari biasa nih, hari yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan bulan haram saja Bapak Ibu secara umum menikah Allah SWT melipat gandakan kebaikan ya. Ingkang kongso wangsulipun ugi berarti ya setiap kemaksiatan keburukan itu nanti juga balasan akan keburukan itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menika pun sebut walayalin asar menika 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Niku pun sebut karena Allah Subhanahu wa taala. Wasyaf'i wal watr. Nah, wonten terjemahan menika dipun atosaken dan syaf'i menika genap, watr menika ganjil. Para ulama ada yang mengatakan ini kan sebagaimana rakaat kita ketika sholat niku naming kalih niku, Pak. Nah, emang angka gaming niku nek mboten genep ganjil ya. Kalau sholat genap itu ya 2 rakaat, 4 rakaat ini ya. Yang ganjil itu berarti maka sholat yang jumlah rakaatnya ganjil itu sholat apa namanya? Sholat witir ya. Al-witir itu ganjil. Nah, para ulama kemudian juga memaknai, menafsirkan ya, genap ganjil itu berarti engkang genap niko tanggal 10 Dzulhijjah. Kan 10 genep nggih. Berarti Yaum Idul Adha ya, Yaumul Id, hari raya Idnya, Yaumun Nahr gitu kita mengawali nyembelih itu. 2 hari raya kaum muslimin, Idul Fitri kalian Idul Adha mereka Asy-Syaf'i mereka berarti yang genap itu 10 Dzulhijjah. Kemudian wal water, al water itu berarti genapipun, ingkang genap itu berarti 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah berarti Allah menjelaskan tentang napa 9 Dzulhijjah itu? Yaumul Arafah. Kenapa disebut Yaumul Arafah? Karena kita disyariatkan untuk saum juga namanya saum Arafah. Kenapa saum? Ya, tanggal 9 itu puncak haji. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wasaf'i wal watr wal laili idza yasr, dan demi malam ya yang yasr menika berjalan ya, yang dilalui, yang sudah berlalu. Ya, ada yang mengatakan layalin walayalin asr itu kenapa menika yasr itu berjalan itu berarti lawannya nopo. Kalau tadi wal fajr itu waktu subuh, maka malam yang berlalu itu adalah ketika datang waktu malam. Nah, maka ini gabungannya ngeten. Maka para mufassir itu kalau kemudian menggabungkan Al-Qur'an seperti itu. Dan maka sekadar mukadimah ya. Bagaimana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hari ke-5 bulan Dzulhijjah itu dengan segenap keistimewaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sekian banyak waktu itu kalau panjenengan pirsa televisi Bapak Ibu itu kan ada istilahnya program TV itu yang prime time, mulai prime time itu. Waktu-waktu yang naik iklan itu paling mahal. Enten mboten wong pasang iklan murah menapa-apa, pasang durasi semenit, bayarnya mung 200.000 ning ditayangke jam 2 wengi ya. Nonton sinten ya, kecuali enten final champion ngeten ya. Kalau ndak ada sih, kabeh turun kan ya. Iklan ke sopo, maka iklan yang mahal itu ketika ratingnya itu tinggi kan ya. Mulai kapan Pak? Ini wayah maghrib itu rating tinggi Pak. Alhamdulillah ya, kalau jenengan saat ini ngawas kan. Yang lain itu nonton TV Pak ini. Makanya ratingnya mulai sejak pulang kerja kan ya. Napa menika sonten, kemudian maghrib sampai isya itu ketika orang-orang masih aktivitas rehat itu ratingnya tinggi ya. Itu kalau televisi gitu ya. Makanya mahal. Maka hari-hari, mobil menika kiasipun ngeleresi mboten nih antara ya sebetulnya enggak sama sepenuhnya gitu. Tapi kita maknai biar mudah itu malam atau hari-hari 10 pertama Dzulhijjah ini yang kemudian mestinya waktu-waktu prime time kita untuk kemudian apa mengisinya dengan segenap amal soleh. Karena ini Masya Allah dibuka napa menika kesempatan kita untuk
melipat gandakan ya amal soleh kita ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menika per poin salajengipun lah kemudian apa yang harus kita lakukan. Maka orang yang kemudian mendapatkan kebaikan dari layalin asar menika itu kan bukan yang kemudian melewatkan begitu saja, Pak. Artinya kan harus ada amalan yang kemudian jadi pemberat. Oh, ini bulannya mulia. Oh, ini 10 hari pertama Dzulhijjah ini mulia. Mulia, kemudian kita dapat manfaatnya kalau kita isi dengan amal. Lah nek ming padha mawon kan ya. Ndak ada amalan ya sama saja. Nek lari-lari enam niku zong ya. Zong napa ya zong? Ya kosong, ndak dapat apa-apa nih. Bulannya mulia, kesempatan mulia tapi kita nggak ngamalkan apa-apa. Ya nggak akan dapat apa-apa dari kesempatan itu, kesempatan amal itu. Nah, jamaah sekalian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan apa saja? Nah, menika merujuk ke beberapa amalan yang menika saged dipun napa menika nggih dimaksimalkan ya. Khususipun wonten 10 hari di awal bulan Dzulhijjah menika. Ingkang sepindah yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagaimana nama bulannya ya Dzulhijjah ya. Hijjah menika kan akar katanipun sami kalian haji. Maka bulan ini adalah bulan di antara 12 bulan itu di mana di dalamnya dilaksanakan satu di antara rukun Islam yang mulia yakni ibadah haji itu ya hanya di bulan Dzulhijjah. Maka benten nonton tiang-tiang liberal niku sakniku antri daftar haji lama ini ya. Ajeng furoda malah visane rak metu ngene ya. Niki ingkang pirsa nyimak niki. Wis bayar larang kan gitu ya. Terus engko kayak duitnya piye? Wis ganti pikir travel lah Pak, malah dhewe malah melu mikir segitu. Oke, ajeng dibalekne napa pripun lah niki wis pesen tiket pesawat barang kan ya. Pun pesen akomodasi hotel dan seterusnya. Kok darurat visane ra metu engko kayak lah kok malah dhewe mikir to. Wis ganti pikir travel ya. Dulu perjanjiannya gimana kita enggak tahu. Ada yang mengkaji undang ini horor berarti katanya itu. Wallah alam ya, saya enggak gitu. Tapi ya seperti itu ya. Dzulhijjah berarti satu-satunya bulan di antara 12 bulan itu yang memang di dalamnya dilaksanakan bulannya. Tidak bisa wah genantrine ra akeh napa diganti enten sing enten orang liberal itu. Liberal itu yang pemikirannya jauh dari nas syariat. Oh, sudah disyariatkan namanya aja bulan haji ya dilaksanakan di bulan haji atau bulan Dzulhijjah nawi sebagian orang kan menyebutnya ini hari raya haji kan, hari raya korban karena ada penyembelihan korban ada namanya bulan haji kan familiar kan gitu. Nah, di dalamnya haji katanya biar mengurangi penumpukan jamaah. Nah, mungkin wonten selain bulan Dzulhijjah ya kita bisa melaksanakan umroh kan itu ya. Umroh sunnah gitu. Enggak kemudian gua hajiane gen napa mengke ora untel-untelan ku. Nah, ten sing kagungan napa nggih niki jog nggih. Piyantune niku jane nggih mampu secara mal, harta benda. Terus napa menika ditanglet Pak jenengan kok dereng tindak haji napa? Anu niku aku nunggu sok nek kira-kira pas rame kapan mboten rame dari sok nek wis rame kapan nggih nggih mboten tau rame namanya haji nggih rame terus gitu ya. Nah, uang ada Pak masyaallah kita yang pengen itu ada orang yang akan ini nanti panggilan. Nah maka yang pertama menika amalan yang kemudian ya dilakukan ini amalan yang luar biasa sesuai dengan nama bulannya itu ya yang pertama melaksanakan ibadah haji dan umroh jenengan haji dan umroh itu sepakatnya. Tanya ingkang umroh riyen ajeng nembe haji ini beri tamatuk mungkin bayar dam semua jamaah Indonesia ngeten ya. Tintaipun sampun mikot lajeng umroh riyen karena nunggu terus apalagi yang gelombang pertama kloter 1 nah, masih 1 bulan lagi baru hajian. Nah, ini maka ihramnya dilepas ya. Maka kemudian tamatuk nanti bayar dam. Ya. Haji dan umroh. Nah, menika satu di antara amalan ya qadarullah nek tahun iki kadose nggih pun tertutup Pak. Karena kemarin visa terakhir itu sudah close. Sudah tidak bisa lagi ada pendaftaran visa. Ya alhamdulillah niku berarti ingkang budal menika karena memang niku seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang melihat tadi itu punya bahkan niku mbok pilih kalau panjenengan nyimak berita nggih. Yang haji kalau mau furoda tadi kan sebetulnya undangan saking kerajaan. Kalau yang reguler kan daftar teng Kemenak, ya, haji khusus teng kelompok penyelenggara haji berarti teng travel napa birun ya. Nah, kalau yang furoda itu undangan dari kerajaan Saudi. Ya, yang biasanya kemudian diperjualbelikan itu dan mahal. Pinten Bu hajinya itu? Ada yang sampai 500
ribu, ribu nak bayar saat ini 500 juta. Oke, niku duit kabeh Pak Mas ya, 500 juta niku nek tumpuan nek ketewu, saya ketewu niku nek sak tumpuk niku 10 juta, Bu. Sak bendel niku. Niku bukan tumpuknya sak kerdus kurang nih. Nah, niku kan itu belum tentu berangkat ternyata. Yang ini kan terjadi nih kawan-kawan. Ini kan perso Ruben Onsu betul. Oh, mesti ngerti kan ya. Alhamdulillah beliau sekarang mualaf. Hidayah Allah SWT. Tahun pertama mualaf, ya namanya punya dana kan tindak furoda nih ya, haji. Ternyata qadarullah itu sudah sampai Madinah, sudah tindak itu hari ini masih nunggu belum dapat visa. Ya kita belum tahu nanti bisa hajian apa enggak. Nih wis tekan nih kok Pak, yang sudah sampai sana aja belum tentu bisa hajian. Itu artinya apa memang betul-betul panggilan tadi. Bahkan ada yang kalau wingi insyaallah nih saya mau berita mawon ya, nanti beda perspektif beda itu kerajaan Saudi itu mengundang 1000 saudara kita yang di Palestina dan di pengungsian itu untuk haji gratis undangan kerajaan. Itu biasanya saudara kita terutama kan itu Gaza yang dan pengungsi nih kayak hariannya itu jangankan mikir ke Arab kaji, itu makan minum niki kalian pun rapi ya Bang. Itu aja belum tentu ada kan air bersih, tidak ada mikir apa yang dimakan tuh yang di pengungsian ya Bu. Enak ngungsi sedina orang dino nggih nonton apa. Niku men sok pun mboten betah ya selak mulih. Itu sudah setahun ada anak konflik Gaza sudah setahun lebih itu mikirkan hidup saja tidak pernah terbayang itu. Masya Allah dapat undangan 1000 itu diundang oleh kerajaan Saudi untuk haji insya Allah. Termasuk selain yang itu ya ini yang orang itu kan orang Palestina ya, ada kemarin saya baca juga itu orang ini ya mungkin niat awalnya insya Allah lillah ya, itu ketika punya waktu itu sering kemudian keliling lajeng kelilingnya buatan jalan-jalan ketika ketemu masjid dia berhenti terus ya macam izin kelih takmir yang intinya ada wong mlebu ini terus nyapu ngepel kuwi sapa nggih dadi ulatan wong akeh kan ya setelah izin kemudian ikut bersihkan masjid Pak. Dia nyapu ngepel ya, ngosok tempat wudu ngosok kamar mandi gitu sekali dan itu rutin dia lakukan. Nah hari ini kan mungkin maksudnya hanya untuk siar ya, di antara sebagian aktivitasnya itu di video Pak. Nek saat ini namanya apa? Didamel konten. Tapi saya itu rian ini kita husnudzon niatnya memang untuk siar karena nggak cari apa-apa dia memang nggak minta bayaran. Kontennya itu kok nggak tahu dari mana itu. Gini nggih Saudi niku perso. Akhirnya itu orang ini yang sok keliling-keliling ngersiki masjid niki diundang juga seperti warga Palestina terdidik oleh Saudi. Padahal niku wong bayar 500 juta men tentu mangkat niku Pak. Ban niki jenengan minat Pak. Akhir niate pun beda. Wah, barika aku tak gawe konten resik-resik masjid ngono. Ban niku wis tahun orang ini panggilan. Ya rezeki orang lain-lain kan ya. Nah itu sekarang berangkat Pak, orang Jakarta insyaallah ya. Nah itu cara Allah memadan tidak 1, 2, puluhan kisah orang seperti itu. Entah nanti kemudian ada agnia yang jenengan dereng ngaji Pak, pun kula bayari. Nah, jadi wong turah duit kan ya. Akhirnya berangkat juga Pak. Makanya ini betul-betul panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nika dipun panggil seruanipun ibadah haji ingkang awit kala riyen menika memang asarnya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya Khalilullah, aba al-anbiya. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menyeru umat manusia setelahnya berarti ya, generasi setelah beliau termasuk umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu untuk melaksanakan haji. Kama qala wa adzin finnasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Terus Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam menika dipun perintahkan Allah subhanahu wa taala kalorian menyeru. Nabi Ibrahim kan di kala semanten tindak datang Makkah diperintahkan Allah naik dalam sirah itu beliau naik ke gunung ya Jabal namanya pun Jabal Abi Kubais. Nah mireng dereng Jabal Abi Kubais niku sak naik medal saking Mas'a bibar sa'i yang sama bibar sa'i menika medal king Marwah lajeng medal niku nanti wonten gunung sakniki pun napa menika sing separo pun di bruk kene nggih bulldozer diratakan tapi tesih sebagian ini yang jadi istana raja yang lama itu. Nah Nabi Ibrahim minggah mriku kemudian diminta untuk menyeru. Artinya seruannya seperti apa? Yang seperti ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang artinya dan berserulah kepada manusia, perintah Allah datang Nabi Ibrahim ini untuk mengerjakan haji. Ya.
Jadi seruan Allah nika maka dimaknai panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan datang melaksanakan ibadah haji itu dengan berjalan kaki ya. Nek saniki nggih kita dari sini naik pesawat. Tapi kalau wingi wonten itu naik sepeda. Dan itu sudah beberapa. Yang terakhir ada namanya Kang Hendra Wijaya, itu pelari ultra ya. Pelari jarak jauh itu goes 3 bulan Bapak Ibu. Jarakipun mriki mekan niku nek medal kan mboten saged lewat laut ya, jalur darat ya. Nyebrang Malaysia, Singapura riyen, Malaysia, lajeng Thailand, mungkin masuk arah Vietnam mriko, ngalir teng Cina, masuk Pakistan, Afghanistan. Mboten niku daerah pundi niku. Ya. Ini Sartiwon gitu terus Hong Sewu nah perjalanan itu masuk setelah Afghanistan masuk ke Iran, dari Iran itu nyebrang teng Qatar ya atau Uni Emirat sakit baru goes lagi itu kurang lebih 3 bulan, tapi niku pun cepet karena jaraknya sekitar 16.000 kilometer sehari beliau goes ya sekitar 150 kilo mriki teng pundi teng pantai men 100 kilo niku bendina Pak mboten mung sedina dhewe sedina menanggir bareng gue satu ngoten terus pijet kan ya. Lah ini tapi orang beliau terlatih nah itu kemudian dan sudah nah ini biayanya juga tinggi, sudah pesan visa haji jadi belum bisa masuk. Kalau enggak ya nggak bisa haji, sampai sana nggak bisa haji. Ini berjalan kaki atau mengendari kendaraan ya unta datang dari segenap penjuru yang jauh. Kulifajin amek itu dari semuanya. Jadi semuanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lah sakmenika wonten ritual napa nggih nek mboten aneh mboten Indonesia. Ini khususnya jamaah Indonesia Bapak Ibu. Nanti itu didapati karena dulu Nabiullah Ibrahim itu naik teng Jabal Abi Qubais kemudian menyeru, manggil kan nggih. Itu sekarang wonten tiyang menika nek sedereke nggih tanggine niku ajeng budal haji niku pesen. Jangan mengke mang tindak teng Jabal Abi Qubais ngono ya. Terus mengke kan mereka kan bengok-bengok. Ate ring ngoten engko jelukan jenengku jareng. Nah, mungkin nek dipanggil ngoten ya. Ustaz Reza ngoten mereka bengok ngoten. Mungkin kados dene Nabi Ibrahim yang menyeru. Nah, nanti nama yang dipanggil itu mudah-mudahan namanya itu kan. Tapi ini sebenarnya di luar syariat karena enggak ada syariatnya ya. Dipanggil namanya itu kemudian nanti dengan keyakinan kalau dipanggil akan disegerakan Allah untuk pergi haji juga nih karena dulu mengikuti Nabi Ibrahim memanggilnya. Nabi Ibrahim kan didhawuhi Gusti Allah kan ya. Nah, titip pesan. Nah, pesan sederek napa menika ya, tanggi ya, atau siapapun saudara yang haji ya pesan doa yang baik ya. Ada yang nanti macam-macam barangan orang Indonesia kan gitu ya. Nah, sukanya seperti itu. Dan jangan juga kemudian pesannya macam-macam. Lalu pesan oleh-oleh itu kan mesti enggak ada larangan mutlak. Wah, kalau mungkin emang pesan kene lah. Pesannya doa didoakan ya, oleh jamaah yang kemudian tindak haji seperti itu. Lah dulu ada yang seperti itu, dia datang ke Jabal Abi Qubais itu nanti kan jeluk jenenge ya. Nanti dia akan kemudian disegerakan naik haji. Naik kalau sudah daftar bukan daftar ya. Tapi ya ternyata ada tadi itu ya. Kemudian dapatkan rezeki dari napa menika wasilah apapun yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lam menika ibadah hajinya. Rasulullah SAW ngendika al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Antara satu umroh dengan umroh yang lain. Nah menika dados dasar mbok pilih ingkang kagungan kesempatan ya rezeki itu umroh itu boleh lebih dari satu kali karena antara umroh yang satu dengan umroh yang satunya yang lain. Di antara keduanya itu kafaroh. Nama kafaroh? Kafaroh itu diampuni dosanya, pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan haji yang mabrur, haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada balasan baginya kecuali surga insyaallah. Lah menika balasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang napa menika pahala haji. Maka para ulama itu berbeda pendapat juga ya. Ada yang mengatakan terutama umroh nih kan. Umroh ini berarti sekali kita berangkat itu ya umrohnya yang lebih rojih itu sekali kan ada yang gitu. Ternyata sekali tindak nih kalau ke Indonesia itu sekali. Namun juga ada yang kemudian berpendapat diperbolehkan melakukan umroh lebih dari sekali dalam satu perjalanan. Nah itu monggo nanti kita ambil yang mana ya. Karena ada yang mengyudah yang sekali aja. Nanti kalau mau umroh ini pumpung bayar 30 juta tekan kono nggih umroh terus ya.
ten Mekah 5 dina niku umroh ping 5. Mungkin medal teng tanake mulai ngebis dhewe ngoten nggih. Kemudian umroh sendiri. Kalau kuat ya kadang sekali aja ada capek kan gitu kan ya. Tapi ya ini pumpung menyempatkan kemudian badalkan siapa gitu ya. Badalkan rumah keluarga yang sampun meninggal atau yang sudah sakit atau yang dan tidak ada kesempatan sembuh itu diperbolehkan. Meskipun juga nanti beda lagi, sing mulai badal ke gur keluargane, mana memang kajiannya istilahnya banyak ya, bukan orang lain ya. Tapi ada juga yang membolehkan dibadalkan oleh orang lain. Antara satu umroh dan umroh yang lainnya itu kafaroh atau penghapus dosa dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nah berarti ini kok ingkang sepindah ini akan ibadah haji. Ingkang kok kalih Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kita disyariatkan untuk memperbanyak saum atau puasa ya. Puasa di bulan 10 hari. Monggo yang sudah melazimi Senin Kemis. Nah, maka puasa Senin Kemisnya di 10 hari pertama Dzulhijjah itu akan ya, lebih mendapatkan keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang melazimi saum Daud selang-seling berat nih ya. Tapi bagi yang sudah melazimi kayak biasa mawon. Ada beberapa teman kita itu Masya Allah ya, dia multazim atau membiasakan sehari puasa sehari tidak, itu saumnya Nabi Daud atau Dawud nah ya Jawi ya. Itu Insya Allah monggo selang-seling. Nah terutama lagi ada satu hari yang menikah disyariatkan di antara 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah saum Arafah ya. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah itu saum Arafah. Insya Allah berarti menawi bulan ini akan jatuh di hari Kamis ya. Maka pun sebat kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam siam yaum Arafah ya. Ayyukafiro sannah allati qablahu wallati ba'dahu ya. Jadi sehari puasa tanggal 9 di bulan Dzulhijjah saum Arafah. Kenapa disebut saum Arafah? Karena jamaah haji sedang wukuf di Arafah ya. Saum 9 Dzulhijjah niki mungkin nek bodone benten dadi beda juga dasarnya Pak. Sing toposone tanggale apa pas wukufe. Karena kan kalau wukuf kan kadang kalau geser kan tanggalnya, tanggal 9-nya gitu. Ada yang berpendapat kuat ya tanggalnya yang dhewe urip nang Indonesia nggih. Sing penting poso tanggal 9. Padahal kalau beda dengan Mekah, nah itu beda. Lah maka ini sebenarnya bukan hal yang harus permasalahkan mana nanti yang mau diambil yang mananya. Jelas saum di tanggal 9 atau di hari Arafah itu dikatakan oleh Nabi SAW, Rasulullah ngendika akan menjadi kafaroh dosa tahun yang sebelumnya. Berarti nek saume Kemis niki tahun sebelumnya ya berarti setahun sebelum ini dan setahun sesudahnya. Insyaallah. Wonten cadangan kafaroh dosa niko penghapusan dosa itu tahun sesudahnya. Ini ngampun nggak ada pemanggih nih, wah berarti suami 2 tahun pisan cukup. Lah niki kan girang tahun, niki kan kadang-kadang di niku nyiasati syariat ngene. Insyaallah ya. Gandeng niki kafarah dosane niku setahun sak durunge kalih sak bare. Berarti kan pun kalih tahun ini. Posane Arafah niku 2 tahun pisan wis pas. Ya kita kan enggak tahu apakah amalan kita itu kemudian diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuh kemudian benar, kalaupun dipun kiasakan, ini kan kafarah itu kan mensucikan, membersihkan. Ibarat kita membersihkan, nyapu, nombang ngepel lantai itu, kalau toh sudah bersih, bahkan kemudian dibersihkan lagi pun juga akan lebih baik. Nah, ini saum di hari Arafah ya. Maka monggo niku pun diniatakan jangan sampai terlewat nih, 1 hari saja. Ya, nyambung kalau wingi kan Ramadan sampun, kemudian Syawal 6 hari. Rampung mboten kalau wingi Syawal 6 hari Syawalnya. Alhamdulillah nih laten Dzulqa'dah nggih. Saum sunah monggo yang lama lah niki Dzulhijjah tanggal 9 itu dipun syariatan sebatas napa? Puasa 1 hari yang mana pahalanya itu sebagaimana dipun sebat kalian Nabi SAW itu menghapus dosa setahun yang lampau yang sudah lalu dan setahun yang akan datang. Nah ini kalau saum ya. Kemudian ingkang salah jengipun, nah menika satu lagi kula nambah nggih. Tanggal 9 menika Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang sedang ibadah haji menika kan nembe wukuf, berhenti wukufnya dari kata waqafa wukuf kan berhenti di Arafah itu. Ba'da zawal
meletek sengenge ten inggil duhur berarti nggih. Salat kemudian khutbah kan ya. Maka dikatakan, maka tadi tidak ada balasan kecuali surga itu. Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan malaikatnya untuk turun ke langit dunia. Ada beberapa kesempatan momentum itu kalau Allah pun paring dawa malaikat turun ke langit dunia tuh Masya Allah berarti membawa keberkahan. Kata surah Al-Qadr kan ya, inna anzalnahu fi lailatul tanazzalul malaikatu waruhu fiha, turun malaikat ya di malam Lailatul Qadar, berarti malam yang penuh dengan keberkahan. Maka Yaumul Arafah itu malaikatnya Allah itu turun ke dunia. Kemudian terutama apa? Diperintahkan oleh Allah melihat ini hambanya yang sedang wukuf di Arafah itu sedang apa? Maka dijawab oleh malaikat, mereka sedang beristighfar, memohon ampunan kepadamu ya Allah. Maka apa jawab Allah? Allah menjawab, wahai malaikat, katakan kepada mereka, ini kan konteks pun yang sedang wukuf tapi nggih, yang pertama nih kan nggih. Katakan pada mereka, sampaikan kepada mereka semua dosa mereka diampuni. Maka mustajab doanya para saudara kita Duyufur Rahman, jamaah haji yang sedang wukuf itu, doa khusyuk pada Allah SWT, dosanya diampuni, minta istighfar, minta ampunan dosa pada Allah SWT, termasuk hajat-hajat yang lain. Maka ada yang kemudian melazimi menitipkan doa itu diperbolehkan ya. Karena Rasulullah itu pernah menitipkan doa kepada sahabat yang sedang berhaji. Niki enten haji sederek jamaah saat niki mang jabri kan ya. Minta doa mboten oleh-oleh tadi jabriane gitu, tapi didoakan apa yang menjadi hajat kita minta. Khususnya besok ketika hari Arafah dibacakan doanya. Karena itu waktu duhur sampai asar ya. Dan beberapa ulama saya pernah baca, ya menikah asar ulama saja nggih. Karena agungnya Yaumul Arafah tadi itu, maka kita Bapak Ibu, itu kan tanggal 9 kita puasa nggih, saum nggih, sampai siap. Kalau sana duhur kira-kira setengah 1 atau jam 1 duhurnya Mekah itu dipun tambah sekawan jam tuh berarti sini sekitar jam pinten? Jam 5, jam gangsal itu berarti kira-kira kan tinggal setengah jam menjelang buka nggih. Ngabuburit naik Ramadan lari-lari nggih. Setengah jam atau 1 jam sebelum adzan maghrib tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan mereka yang sedang wukuf itu, dan ketika para malaikat juga diturunkan, diperintahkan Allah pun dawai Allah turun ke langit dunia tadi itu. Ada riwayatnya nih kok yang pernah saya baca itu, yang kemudian juga melazimin apa digunakan tadi itu kaitannya juga banyak-banyak berdoa, berzikir pada Allah SWT, meskipun ya seorang itu tidak dalam keadaan sedang wukuf. Nah, terus kita terus benjing Kamis, naik sampun nggih masake kira-kira setengah jam pun siap ngoten Bu nggih. Biar ada waktu, monggo nanti sekitar jam gangsal bawa-bawa nggih. Mboten libur nggih. Nah, liburnya hari Jumatnya, tapi kan boleh pun kondur siangnya atau sore pada dasar sudah di rumah segera bersiap jam 5 nih lah kira-kira lah memang lenggah. Kalau saudara kita sedang wukuf di sana maka kita pakai tilawah, berzikir, berdoa, sampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga waktu yang mustajab ya. Allah akan mendengar doa-doa kita. Itu seperti itu. Maka di beberapa ma'had, saat di ma'had itu termasuk di pondoknya anak kami di Iskarime itu dilazimi setiap tanggal 9 pada asar santrinya kan mboten balik tengah asrama. Ya udah dia setelah asar itu puan ngaji sak kesele mriku zikir, doa sampai iftar ya. Karena kan saum mereka. Nah, maka lenggah itu. Maka ini juga hal kalau nanti ngapunten kalau ditanya nanti Nabi riyen ngoten nggih mboten ya. Secara khusus lagi kemudian ya. Tapi kan berdasarkan istilah kita dalil-dalil umum tadi itu ya, dan asarnya dari para ulama ya, itu melonggarkan waktu itu ya kira-kira setengah jam itu tadi. Sebelum sambil nunggu tadi itu ya syukur-syukur kalau zaman saknika kan ya, sik kagungan kuota itu saged Pak, dan saya pribadi nih nggih. Itu ben BK HP-ne nek TV-ne sik pun smart TV mang BK mengke streaming wukuf. Nanti akan banyak channel itu. Nah, ya kira-kira kan nek kalih mirsani enten sing wukuf menika kan benten secara syukurnya nggih. Perasaan kita itu kali lihat yang sedang wukuf mungkin pindah-pindah nih view-nya nih kadang ke Jabal Rahmai kato kan, kadang di masjid yang sedang khutbah, yang kadang di Jamaah Ayung insyaallah sambil mirsani nih seakan-akan kita itu insyaallah nih dereng haji kan ya, melihat itu sambil kita lantunkan zikir kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beliau mengatakan ini satu di antara amalan yang kemudian bisa kita lakukan ya, terkait tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ingkang salah jengipun setunggal malih mawon nggih, amalan yang beliau niku sederhana
kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir, memperbanyak dzikir, ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada 3 menikah, ya. Wa aktsaru fihinna, ya, fihin berarti di hari-hari tadi ya, ayam tadi itu ya. Antahlil, banyak-banyak bertahlil, la ilaha illallah, lajeng takbir, bertakbir Allahu akbar, kemudian wat tahmid. Tahmid itu berarti ngucap alhamdulillah, kalimat hamdah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau urutannya pun memang la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Tapi biasanya pun terus pun diurutan alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ngoten nggih saged urut. Itu lafal yang banyak-banyak napa dilantunkan, maka yang khususipun takbir menika tidak hanya saat kan wonten sanika istilahipun malam takbir. Niki enten rapat kula wonten masjid niku pun sok konsumsine malam takbiran piye. Ngertosipun mbok pilih sebagian kita itu takbir itu berarti ya malamnya besok yaumul idnya, padahal masuk per kalau wingi tanggal 1 Dzulhijjah berarti malam Rabu kalau wingi nggih, itu sudah disyariatkan. Ya, jangankan sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, hari biasa saja kita disyariatkan berbanyak dzikir kan nggih. Terlebih sudah masuk tanggal 1 itu ya disyariatkan untuk semakin memperbanyak kita berzikir. Ya tadi itu nggih, tahlil, takbir dan tahmid mulai tanggal 1 tadi. Ya di antara waktu longgar kita. Ya, daripada tidak napa nggih mungkin enggak ada apa ya sudah kita banyak-banyak berzikir di 10 hari pertama ini. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan kita Bapak Ibu, makhluk Allah ya, yang lain. Kan makhluk Allah itu kalau dalam pandangan kita naingen sudut pandang biologi itu kan ada benda hidup, benda mati ya. Makhluk hidup, benda mati. Kok benda hidup, benda ini mati nggak ya? Makhluk hidup, benda mati. Hidup yang bernyawa, manusia, hewan yang bergerak dengan segenap ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemudian benda mati. Itu kan karena keterbatasan kemampuan keilmuan kita, tetapi di hadapan Allah semua ciptaan Allah itu ya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat itu kan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua yang ada di dunia ini mboten hanya kita, sok malah dhewe kudune isin Bapak Ibu. Dikatakan Allah nih kalian, tidaklah sesuatu ciptaan Allah, makhluk Allah di dunia kesemuanya illa kecuali. Berarti semuanya apa? Yusabbihu bihamdi. Napa menika bertasbih ya. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita saja ini yang mungkin kadang-kadang tidak semuanya bisa kita lihat. Nek mirsani pianten sanes dikir kita tahu oh nembe dikiran opo neh nganggo tasbih kan ngertos kan wah. Ngene tok tenan po tasbihnan ya ngerti kan. Oh, nggo tasbihnya dia kok ya jane ya diputer terus sih. Tak sawang kok ya ora eneng gerake lisannya. Ya kira-kira mungkin dalam hati nah, kita tahu, tapi tidak harus terlihat itu. Semua benda, bahkan yang kita sebut tadi benda mati itu dikatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kok dikatakan Allah loh. Nah, pura isin ada Pak coba. Itu yang kita anggap benda mati itu bebatuan kan ya, pepohonan itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada satu kisah itu di napa menika saniki di sebelah timur. Ini kamu ada nih jaminan. Dereng masuk nih. Ampun, oke berarti terakhir nih kaki. Sebelah timur nih. Kalau mau masuk Jabal Abi Kubais tadi dulu itu ada gang sempit itu. Terkenal riyen nonton sejarah pun sebat namanya pun Zukok Al-Ahjar. Zukok itu gang. Ya, jalan kecil ya. Lajeng Ahjar itu batu besar. Hajar itu kan besar itu. Ahjar itu berarti batunya akeh gede itu. Dan batu itu dikatakan Nabi ini kaulnya Nabi itu mengatakan batu ini tidaklah ketika bertemu dengan Nabi mendengarnya batu niki berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku Nabi nah, niki sanes cerita-cerita habae belas saya tuh ngen hati sinten. Jadi batu ini berzikir kepada Allah ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang qadarullah saat niku nek jenengan goleki watune pun mboten enten saniki. Sudah tapi Nabi pernah dalam satu riwayat hadis itu mengatakan karena gang itu kan enten watu gangnya cilik terus enten watune gede dikatakan batu ini tidak lain ketika saya lewat kata Nabi saya dengar batu ini berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi itu menguatkan namanya dalam Quran dikatakan tidak suatu makhluk di dunia ini ciptaan Allah itu kecuali mereka semuanya berzikir. Nah, kita ini yang makhluk hidup malah kadang lupa ini ya.
Maka ini napa ini tunggal penguatan saja, menguatkan kita monggo di 10 hari pertama wonten ya. 10 hari pertama Dzulhijjah ini syariatipun napa kita banyak-banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun tasih ada beberapa amalan yang lain ya. Nanti termasuk nanti sholat Idul Adha menika sunnah tapi nggih muakkad monggo kita niatkan. Ini nek sholat Idul Adha wis rasa dikon insyaallah nek ra udur ya tetep budal ya. Nek nganti sholat Idul Adha ra mangkat ini ya wong sik gani gak salat men mangkat kan gitu ya. Insyaallah kalau enggak kecuali udzur ya. Kemudian nyembelih udhiyah ya, nyembelih yaumun nakhir hari kurban itu maka nanti kita menjadi bagian di antara amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mengaten Bapak Ibu menawi ingkang kula aturaken mugi wonten faidahipun menawi wonten kirang lepatipun saking kawula pribadi nyuwun pangapunten. Kalau akhiri walhamdulillahirabbil alamin. Penutup kanthi kafarah majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.